Tahukah kamu bahwa Indonesia itu terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Yuk kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman tersebut. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut ini adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia dengan judul Pawai Budaya. Silahkan kalian baca per paragraf ya, mulai dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nah, di sini yang dikasih tanda itu adalah bacaan per paragraf. Jadi, kalian itu harus tahu mana paragraf 1, mana paragraf 2, mana paragraf 3, mana paragraf 4, dan mana paragraf 5. Baca per paragraf dan selamat membaca. Setelah kalian selesai membaca, maka kalian buka kembali bacaan yang sudah dibaca tadi. Tentunya kasih tanda dengan pensil. Paragraf 1 ditulis angka 1, paragraf 2 tulis angka 2 di sampingnya, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5 ya. Kemudian, apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Tulis di buku catatan apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1. Selamat mengerjakan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok tersebut. Nah, di sini akan diberikan contoh pada paragraf ke-1, di mana pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu merupakan gagasan pokok dari bacaan ini. Kemudian gagasan pendukungnya yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Gagasan pendukung dari paragraf ke-1 yang lainnya ini adalah suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, ini merupakan gagasan pendukung. Kalian bisa cari dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf yang lain. Siapkan pensil untuk menggambar diagram, kemudian buat 3 diagram pada buku catatan, serta isi gagasan pokok beserta gagasan pendukung sesuai paragraf masing-masing. Di sini yang diminta yaitu paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Selamat mengerjakan. Nah, tadi kan kalian sudah menulis di dalam diagram tentang gagasan pendukung dari paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Kemudian kalian salin kembali gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 sesuai dengan contoh. Selanjutnya, kalian buat tabel seperti contoh ini di buku catatan. Kemudian isi dengan nama teman, asal daerah, dan ciri khas daerah teman kalian. Setelah membuat tabel tadi, maka tulis dan jawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya, kalian jawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan? Misalnya, teman kalian bahasanya berbeda. Maka, apa yang harus kalian lakukan?
jawab dan tulis di buku catatan ya. Selanjutnya kalian buat tabel di buku catatan dan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang ada. Sikap menghargai keberagaman itu bagaimana? Sikap tidak menghargai keberagaman itu apa saja? Setelah kalian mengisi tabel tadi, mari kita mengamati. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tipa dari Papua ini dimainkan dengan cara dipukul. Setelah mengetahui berbagai alat musik dari berbagai suku bangsa di Indonesia, maka buat tabel di buku catatan. Kemudian tulis alat musik yang kalian ketahui beserta cara memainkannya. Selamat mengerjakan! Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu dan ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Setelah menemukan 5 sumber bunyi atau alat yang bisa menghasilkan bunyi, maka buatlah tabel seperti contoh berikut ini. Kemudian isi nama benda dan cara menghasilkan bunyi dari benda tersebut. Kemudian jawab pertanyaan ini. Menurutmu bagaimana bunyi yang dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Contohnya, saya ambil wajan dan saya pukul, suaranya nyaring sekali. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal itu. Nah, kalian mau tahu kan bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Mari kita mencoba. Bunyikan berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Coba sekarang kalian bunyikan. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda itu sudah enak didengar dan mengapa? Tulis di buku catatan. Kemudian, apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Tulis juga di buku catatan. Bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Tulis juga di buku catatan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik. Asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Tulis di buku catatan. Silahkan kerjasama dengan orang tua kalian. Mintalah orang tua kalian untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah.
ditulis di buku catatan. Apabila tugas yang tadi sudah selesai dikerjakan, maka kalian foto dan kirimkan melalui WhatsApp. Dan buku catatannya Bapak akan periksa di kemudian hari.